Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan sedikit share terkait dengan salah satu materi yang saya dapatkan. Materi ini sebetulnya memang bukan materi yang asing bagi saya atau mungkin bagi rekan-rekan yang melihat video ini, tapi saya melihat bahwa materi ini sangat penting ketika kita, ada di posisi, sebagai talent management. Nah, salah satu materi yang saya dapatkan itu terkait dengan, bagaimana mengelola MT. Mungkin, MT ini cukup lumayan tricky juga, bisa dibilang susah-susah gampang karena, terus terang aja saya di Trusmi juga pernah melewati fase di mana development MT sampai dengan batch keempat seperti itu. Cuman rasanya, dari setiap proses ke proses ada saja perbaikan yang kita lakukan sehingga bisa menemukan formula yang sama seperti itu. Nah, formula-formula yang memang baru, formula-formula yang sekiranya bisa melakukan improvement, formula-formula yang, sifatnya, mempercepat keberhasilan diterapkan dari, batch ke-1 sampai batch ke-4 seperti itu. Nah, ada yang, salah satu yang saya pelajari, yang memang tidak diterapkan pada batch 1 sampai batch 4, eee, terkait dengan pentingnya opening pada saat, sesi MT itu dibuka. Nah ini, fase ini, masa ini rata-rata orang memang, sering sering melewatkan fase ini karena dianggap fase ini kurang kurang terlalu berimpact. Padahal kalau kita lihat, pada hakikatnya ketika opening itu membukakan mindset merupakan salah satu hal yang memang sangat penting. Nah, ada beberapa hal yang ketika kita sampaikan, mindset, pola pikir, cara pandang, behavior mereka bisa berubah, ke ngototan mereka, ego mereka, dan sebagainya. Nah, ini dibuka di awal pada saat MT itu akan dibuka seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kita berikan terkait dengan bagaimana apresiasi dan recognition itu diberikan terlebih dahulu. Itu salah satu hal yang penting. Setelah itu juga, kita boleh sampaikan bahwa kita melihat potensi-potensi yang ada di diri yang peserta MT tersebut, kita yakin bahwa mereka bisa berkembang di perusahaan ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga kita sampaikan bahwa, kita sharing pertumbuhan bisnis, apalagi di RSP pertumbuhan bisnis dari ke tahun ke tahun cukup lumayan menjanjikan dan kita share ke mereka. Kemudian share terkait dengan visi perusahaan, itu juga penting. Kemudian, eee share juga, kita komit dengan mereka untuk jangka panjang ke depan, bahwa kita komit bukan hanya untuk 1-2 tahun dan habis kontrak kemudian tidak diperpanjang, tapi kita komit ingin mensejahterakan mereka, seperti itu. Nah, komit dengan karir mereka bahwa mereka itu akan dapat karir di sini, step by step karirnya atau karir path-nya jelas di perusahaan ini, itu kita perlu share ke mereka. Kemudian sampaikan bahwa, Eee, tentang program ini, program leadership. Jadi program program ini itu program percepatan yang di mana mereka akan nyampe posisi supervisor dan manajer dalam waktu yang singkat. Itu juga penting. Kemudian selanjutnya juga sampaikan juga bahwa, program ini itu program yang akan menyiksa mereka. Dengan siksaan-siksaan tersebut mereka akan terbiasa, mengeluarkan seluruh ide, kemudian mereka akan mendapatkan manfaatnya ketika mereka telah lolos pada, proses ini. Jadi siksaan tersebut bukan berarti menyiksa secara fisik, mental mereka, tapi untuk, eee, menguatkan mental dan, fisik mereka sehingga mereka, ketika akan memasuki dunia, dunia kerja yang sesungguhnya yang lebih berat, mereka sudah terbiasa. Kemudian, eee, mereka juga kita kasih tahu bahwa mereka salah satu orang yang beruntung mengikuti program ini karena tidak semua orang yang, bisa diterima dalam program ini, kita juga sampaikan seperti itu. Kemudian,
penting untuk mengumpulkan calon-calon leader yang ada di sana yang ikut untuk memberikan, sepatah dua patah kata dan apresiasi untuk mereka. Penting juga menyampaikan bahwa, leader-leader, menyampaikan bahwa mereka akan, dihadapkan pada proses-proses mental, proses-proses fisik yang di mana mereka akan diuji di sana. Nah, setelah itu baru kita berikan surat pernyataan yang, ke mereka bahwa mereka harus komit dengan, apa ya, siksaan, seperti siksaan fisik dan siksaan mental. Nah, yang terakhir baru kita kasih terkait dengan, benefit yang, lebih yang sekiranya bisa, apa ya, menunjang untuk mereka gitu, dan benefit ini bertahap ketika mereka melalui fase 1 ke fase 2 ke fase 3 ke fase 4 itu ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi, terlewatkannya satu fase ke satu fase berikutnya memberikan impact kepada mereka, itu. Nah, itu yang saya dapatkan dari, apa ya, salah satu, buku yang, menurut saya juga cukup lumayan bagus terkait dengan pentingnya kita, mempersiapkan, mental, mempersiapkan hal-hal yang, penting dilakukan di awal terkait dengan speak ketika kita akan mengadakan suatu program MT. Nah, itu aja yang, bisa saya share, sekaligus ini juga menjadi reminder bagi saya ketika memang speak di program MT salah satu hal yang penting yang harus dilakukan sehingga mereka punya mindset dan punya cara pandang yang, sangat berbeda ketika mereka masuk program ini. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.